Terus ada lagi yang nanya, Akra tadi udah ya. Akra itu ini, dia potensi kalau naik itu ngebentuk continuation bullish penan dengan targetnya itu di 1440. Terus SCMA tuh agak lucu nih story-nya. Nanti saya coba bahas MTEK-nya juga ya, induknya ya. Dimana aslinya yang laporan keuangannya bagus itu kan Bukalapaknya, which is itu anaknya MTEK. Nah, SMA kebetulan juga anaknya MTEK, berarti sister company-nya si Bukalapak. Orang-orang tuh kemarin ketika Bukalapak laporan keuangannya bagus, belinya MTEK. Orang-orang yang nggak tahu Bukalapak laporan keuangannya bagus, ekspektasi MTEK bagus, anaknya pasti bagus. Akhirnya ditradingin nih, tanpa story apa-apa gitu loh. Story terakhirnya masih belum ada yang paling baru. Makanya SMA ini orang-orang udah buangannya tuh udah 1 minggu terakhir ini, bahkan hampir 2 minggu terakhir ini turun. Jadi menurut saya agak hati-hati aja untuk SMA. Dan ini MTEK pun juga sama. MTEK kayaknya story-nya udah habis nih. Orang-orang yang ekspektasi laporan keuangan Bukalapaknya bagus kan pasti menguntungkan induknya, which is itu adalah MTEK ini. Tapi ketika harganya udah naik, ya orang-orang tinggal sell all news aja. Udah tinggal buangan aja nih. Orang-orang yang beli di sini, yang akumulasi beli di sini itu sekarang udah tinggal nikmatin cuan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya, lebih baik taking profit juga gitu. MTEL kayaknya masih banyak yang nyangkut ya di 800 ya. Menurut saya sih MTEL ini story terbarunya kan dia si induknya, si Telkom tadi itu kan banyak melakukan ekspansi bisnis ya. Dimana MTEL itu juga kalau nggak salah dapat kerjasama yang fiber optik itu sama perusahaan mana ya, saya agak lupa perusahaannya. Tapi memang sudah mulai, dalam tanda kutip sudah mulai terlihat nih story-storynya MTEL yang baru. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, menurut saya wajar pergerakannya naik, tapi teman-teman harus lihat nih, volumenya nih kecil banget loh, nggak ada volume bahkan. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ini kan harga sahamnya nggak naik kemana-mana, terus tiba-tiba naik dengan volume yang kecil kayak gini, agak hati-hati aja kalau ternyata misalkan teman-teman udah beli di harga premium, yang ada malah nyangkut nih, susah keluarnya, karena bidnya pasti bakal kecil banget nih. Saya yakin bid overnya pasti bakal kecil. Kalau udah nyangkut di atas, teman-teman mau jualan, misalkan punya 100 slot gitu, susah pasti untuk jualan. Jadi mungkin teman-teman yang punya, yang belum punya agak hati-hati, yang udah punya lebih baik ya di hold aja. Saya sih ngelihat ada target si MTEL itu di ini nih, 800 ya. Untuk si MTEL itu tadi. Harum. Saya bacanya haram. Harum. Ntar. Harum itu udah turun ya. Karena harga batu baranya juga nggak kemana-mana sih. Harum ini agak hati-hati ya. Dia hari ini tutupan break support di 1705 dan udah di bawah MA20-nya. Ini pun juga udah naik semenjak double bottom-nya nih. Jadi agak hati-hati orang yang teman-teman yang punya Harum udah terlanjur beli di harga 1800, 1750. Kemungkinan sih dia bisa turun balik ke bawah angka 1600 sih untuk Harum. CPO gimana? Gosco sama LSIP. CPO itu kan saya sih nggak begitu suka ya untuk sektor CPO belakangan ini, karena terlalu banyak intervensi dari pemerintah sih. Dan sekarang pun juga harga CPO itu lagi turun. Nah, Gosco-nya tadi sempat di awal sempat saya bahas, nggak begitu menarik. Saya kasih lihat itunya dulu deh, harga CPO-nya dulu. No, harga CPO 1 bulan terakhir di bulan Juli itu stabil, nggak kemana-mana, nggak menarik. Inilah yang jadi alasan kenapa
neraca perdagangan kita itu di bulan lalu itu angkanya lebih jelek dibandingkan bulan Juni. Kalau Juni kan emang nggak bisa ekspor, tapi di Juli itu bisa ekspor tapi harganya jelek. Gitu. Jadi menurut saya sih untuk harga CPO menariknya kalau di atas 4.500 dan perusahaan CPO-nya boleh ekspor itu udah bagus tuh. Tadi kan itu Gusco. Nah, LSIP pasti ya pergerakannya mirroring sama sama komoditas CPO-nya. Tapi menurut saya juga nggak begitu atraktif sih untuk LSIP ini, karena ya memang saya semenjak awal tahun banyak intervensi pemerintah masalah CPO itu jadi agak gimana gitu sama saham CPO. Karena saham CPO kalau kita lihat komoditasnya, walaupun secara teknikal gambarnya mirip ya, tapi persentase kenaikannya itu beda antara harga komoditasnya sama harga sahamnya. Baik, terutama yang big caps-nya yang kayak LSIP, AALI, itu agak gimana gitu. BBYB. Bentar. BBYB dia masih belum ngebentuk masih belum ngebentuk inverse head and shoulders ya. Dia balik lagi ke bawah neckline-nya. Jadi kayaknya orang-orang sudah akumulasi jual duluan sebelum pattern-nya kebentuk. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, ya menurut saya ini harganya udah cukup premium. Kalau misalkan ngelihatnya dari bulan Juni ya. Raja, minggu lalu kita bahas Raja, ternyata masih naik Rajanya. Walaupun kita perhatikan kan hari ini candle-nya merah minus 2%, tapi hari ini tutupan itu lebih tinggi dari hari sebelumnya. Hari opening sebelumnya gitu. Jadi menurut saya untuk Raja ini masih uptrend sih, as long as dia ada di atas MA20-nya ya. Untuk Raja kalau misalkan teman-teman mau coba ngikut aja, tapi tetap harus diperhatiin MA20-nya. Tapi menurut saya ini sudah sudah agak terlambat lah teman-teman kalau mau masuk. Ya tapi kalau misalkan kayak gini kan pasti bilangnya terlambat, tapi minggu depan masih naik. Minggu depan dibahas lagi, bilangnya udah terlambat, minggu depannya lagi masih naik. Kayak gitu aja terus. Sama kasusnya kayak Bumi. Gitu. Pegas ya. Pegas itu kan salah satu saham yang berpotensi untuk masuk ke MSCI. Jadi mungkin teman-teman yang lihat Pegas ini, kalau saya lihat dari teknikalnya, dia sih emang jangka pendeknya kan uptrend, tapi untuk di tradingin saya sih nggak begitu suka ya. Harga sahamnya nggak fluktuatif, naiknya tuh nggak signifikan. Mungkin buat dikoleksi oke, untuk jangka menengah oke, tapi untuk jangka pendek sih nggak sih kalau saya. Elsa sekalian deh, tadi udah Pegas, terus udah Medco, sekalian Elnusa. Nah, teman-teman lihat, karena harga minyak dunia itu kan masih di bawah 100 ya. Itu makanya Elnusanya juga masih belum kemana-mana. Saya ngelihat sih ini garis MA-nya itu jejer semua. Berarti dalam artian dia itu ada potensi rangingnya itu bakal cukup lama nih untuk Elnusa. Jadi kalau ditanya rangingnya mungkin ya bisa sampai 1-2 bulan ke depan di range harga 296 sampai 306. Jadi 20 poin ya, 10 poin aja. Jadi nggak begitu atraktif sih untuk Elsa atau Elnusa ini untuk coba di tradingin. SMDR ya. Samudra SMDR itu saham kesukaannya Kohans ini waktu itu. Karena waktu itu kan baru reopening boleh ekspor lagi ya. Itu kan diuntungkan. Nah, sekarang kan udah banyak udah nggak begitu menarik lagi lah untuk SMDR karena nah teman-teman bisa lihat aja nih, merahnya nih nggak ada stopnya loh.
Ya walaupun turunnya nggak banyak, tapi ini yang menyiksa nih, turunnya dikit 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 dikit, tiba-tiba di bawah 2.300 saja gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman mau masuk SMDR, tunggu ada story baru lagi aja, karena SMDR udah gak ada story baru lagi sih menurut saya. Sektor konstruksi kita suka PTPP. Patternnya paling enak dilihat nih. Masih baru uptrend baru jebol resisten untuk PTPP. Kalau misalkan ADI itu kan udah lama ya nembusnya. Nah, ini kan ADI kan dari sini nih. Udah terlalu tinggi. Terus Wika juga sama, ditarik udahan. Ada shadownya. Waskita juga mirip. Jadi yang enak dilihat itu PTPP. Waskita juga cukup masih belum sih Waskita. Jadi kalau misalkan besok ya, Waskita itu ada tutupan di atas angka. Oh enggak sih, ini di sini nih. Waskita masih oke. Jadi untuk sektor konstruksi, Waskita sama PTPP menurut saya masih oke. Kalau ADI sama Wika itu udah naiknya udah ketinggian menurut saya. Ada lagi, kalau dibandingin Wika lebih bagus PTPP. Kalau secara tekniknya tadi saya lebih enak membaca PTPP, tapi secara fundamental memang Wika sama PTPP itu sama-sama enak ya kalau kita ngelihat dari cash flow-nya dibandingkan Waskita yang utangnya masih triliunan, Adikarya yang masih banyak masalah. Walaupun Adikarya kalau ngomongin IKN kan yang paling dapat banyak kan si Adikarya. Tapi ya kalau ngomongin sehat-sehatan cash flow ya si Wika sama PTPP gitu. Kalau weton, wah weton udah melambung tinggi nih weton. Support resistnya udah melambung tinggi nih. Kalau saya coba pakai Fibonacci-nya ya. Dia ada target lagi di mana? Oh, targetnya masih cukup jauh sih. Potensi turunnya malah lebih besar kalau kayak gini nih. Jadi weton ini 50-50 lah berarti. Sekarang dia udah ada di tengah. Jadi kalau turun supportnya di 226, kalau naik resistennya di 242. Hari ini tutupan di 230. Jadi kurang lebih sama ya, ini setengah ke atas, setengah ke bawah. Menurut saya sih cari yang lain aja. Gitu. Bukalapak masih uptrend. Bukalapak itu masih uptrend. Jadi walaupun kemarin ini kan kalau teman-teman yang teknikalnya ngebaca candle, ini kan dead cross ya, three cross atau tiga cakar gagak. Biasanya itu kan patternnya itu pattern membalikan arah. Nah ini konfirmasi nih, dia bergerak naik lagi. Jadi kalau teman-teman mau coba buka, ini teman-teman lihat nih, ini juga ada 3 penurunan. Ini 3 penurunan. Nah mungkin ini kalau misalnya turun, ada potensi 2 hari ke depan bakal turun. Jadi kalau mau beli di hari ketiganya aja. Biasanya gitu, kalau kita ngelihat secara historis 2 kalinya ini udah konfirmasi nih. 3 kali turun, naik. 3 kali turun, naik. Nah, kan baru sekali nih. Kalau misalkan besok turun, berarti kita belinya di H+4-nya kan, H+1, H+2, H+3-nya. Gitu. Itu untuk buka. Antam tadi udah, saya bilang orang-orang sudah taking profit semua. Antam, Tins, Inco udah taking profit. Jadi agak hati-hati karena potensial downside-nya lebih mungkin terjadi ketinggal upside-nya. Gitu. BRPT nih. BRPT, nah ini agak bahaya nih. Dia udah jebol uptrend channel-nya. Dia bisa turun sampai ke angka 920. Hari ini juga turun, volume jual tinggi, turunnya 5% lebih, dan tutupan juga pas nih di MA20-nya. Jadi mungkin teman-teman agak hati-hati ya sama BRPT, karena dia udah selesai uptrend channel-nya, dia bakal turun. Gitu.
Itu untuk BRPT. Indosat ya, tadi belum dibahas. Telkom kan udah kita bahas. Indosat, oh ini agak menarik nih Indosat nih. Saya agak suka nih. Dia kan ketika dia struggling di atas resisten ini, ternyata dia bisa ketembus. Dan hari ini pun tutupannya juga ada di atas resistennya. Kita coba lihat dia ada target lagi di mana untuk resistennya. 382-nya di sini, 618-nya di sini. Berarti di saat itu ada potensial upset sampai ke 7750. As long as dia nggak nembus ke bawah 7150 ya. Ini kan hari ini tutupan 7325. Ya oke lah, masih cengli lah. Kalau teman-teman berharap bisa naik sampai ke 7750. Itu tadi untuk ISAT. Excel-nya deh sekalian ya. Excel ini Excel oke sih. Kalau teman-teman mau masuk Excel oke. Kenapa saya bilang oke? Karena dia walaupun turun, dia ditutupnya tuh naik. Jadi dia nggak dibolehin tutup di bawah angka 2700. Jadi bisa kita asumsikan 2700 jadiin support kuatnya. Jadi kalau misalkan besok mau beli, hari ini kan tutup 2730. Ya udah nggak apa-apa. Antri beli 2720, 2730. Tapi kalau misalkan nyentuh 2700 langsung cut loss. Jadi enak nih. Angka cut loss-nya jelas kalau misalkan tutup di bawah 2700. As long as dia tutupan di atas 2700, koleksi tambah aja untuk Excel masih menarik. Gitu. Tarif ojol naik, Goto masih suram kah mas? Tarif ojol online itu kan minggu lalu dibilang naik, tapi berita terkini masih belum dinaikkan karena sosialisasinya perlu lebih lama lagi. Nah ini ya pasti jadi ancaman juga buat Goto, karena memang jadi pedang bermata dua ya. Apakah orang-orang tetap pakai? Kalau tetap pakai pasti Goto diuntungkan. Tapi bisa aja kalau harga rate-nya dinaikin, orang-orang jadi nggak pakai ojek online lagi. Pasti balik lagi menggunakan misalkan naik motor dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya kita lihat dari teknikalnya, Goto juga masih di bawah terus nih, masih sideways terus. Volumenya juga kecil, nggak kemana-mana. Jadi tinggal tunggu aja nih kebijakan pemerintah ini apakah direspon baik sama pengguna Goto apa enggak. Kalau misalkan pengguna Goto masih ngerasa, naiknya cuman, kan kemarin kalau di Jakarta itu naiknya 2000 sampai 3.500 kalau nggak salah. Kan minimum floor price-nya itu kan 10.000. Itu dinaikin ke 12.000 sampai 13.000 rencananya. Itu untuk daerah Jakarta ya. Jadi dinaikin 2.000 sampai 3.000 perak. Nah, kita harus melihat nih masyarakat gimana nanggepinnya. Kalau mereka, oh ya udah nggak apa-apa naik 2.000 perak aja kok. Ya pasti tentunya ada potensi untuk Goto berbalik arah. Tapi kita masih belum tahu nih karena masih belum kelihatan sensitivitas customernya Goto terhadap harga itu bagaimana. BMTR nggak menarik sih. Saya nggak. Kalau misal kemarin itu dia tutupan di atas 4390, saya masih oke. Ini kan bisa kelihatan nih, tutupan jebol 390 dan sekarang juga udah di bawah sini nih. Ini udah nggak enak nih dilihatnya nih. Ibaratnya harganya udah deket-deket resist, tapi untuk turun ke bawah lebih mungkin gitu. Jadi mungkin agak hati-hati ya yang punya BMTR. Aba Mari tadi udah, Abanya belum. Aba masih bagus. Aba itu teman-teman bisa lihat, dia begitu turun dia ngebentuk higher low. Higher low-nya agak lama, ini higher low lagi. Jadi Aba itu masih oke lah. Tapi
tetap ya harus dilihat ya. ABA itu kecenderungannya kalau misalkan udah naik signifikan dalam 1 hari, 2-3 hari berikutnya itu pasti agak melempem. Jadi kalau teman-teman yang sudah suka trading ABA itu pasti tahu, pasti tipikal orang yang sabar. Karena kalau ABA itu memang naiknya sehari, turunnya bisa 3 hari, 4 hari. Habis itu sideways, baru naik jebret sehari, habis itu turun lagi. Jadi ya kalau kayak gini either sabar atau nyangkut pilihannya, kan kayak gitu. Tapi menurut saya sih masih uptrend channel masih nggak apa-apa. Jadi nyangkut pun masih berpeluang untuk mendapatkan keuntungan. Gitu. Iya bener, ABA harus sabar-sabar. MPPA. MPPA itu ini false breakout ya. False breakoutnya gede lagi. False breakout orang-orang langsung jualan. Ini orang-orang langsung pesimis nih. Merahnya ini candle merahnya ini cukup besar. Jadi kalau misalkan mau beli MPPA, enaknya di neckline-nya ini aja. Di 200 antri beli mungkin 202, di bawah 210 lah. Di range harga 200 sampai 210. Kalau sekarang menurut saya masih terlalu premium harganya. Doit oke. Doit itu menarik sih ini. Kalau saya lihat dari patternnya ini dia distribusi di area-area support. Ini kalau teman-teman mau coba koleksi itu masih oke nih untuk Doit. Batu bara sih harusnya sektor batu bara sih sekarang ini lagi galau mau ke arah kemana. Jadi mungkin bakal ranging terus nih. Baik Adaro, ITMG, Doit, Harum tadi sempat kita bahas juga. Gitu. AGII. Wah, AGII jelek teman-teman. AGII baru drop nih. Bentar. Saya coba lihat dari jamnya ya. Oh, AGII di akhir sesi ditarik nih. Ini agak menarik nih. Berarti tandanya dia nggak dibolehin tutup di bawah angka 2160. Angka supportnya. Saya coba naikin ya di sini. Oh, bener. AGII ini kalau misalkan besok dia stabil di atas 2180, dia ada potensial reversal nih. AGII ini mungkin agak menarik ya. Kalau teman-teman berani betting masuk AGII. Gitu.